Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan dalam rangka melakukan salah satu kegiatan yang bisa menghindarkan keburukan di atas muka bumi ini. Ada sebuah pepatah atau pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bahwasanya kalau muncul di atas muka bumi 4 kelompok manusia, maka tunggulah kehancurannya. Siapa saja 4 kelompok manusia ini? Pertama, kata mereka adalah orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang-orang yang banyak amalnya tetapi dasarnya bukan ilmu. Dasarnya bukan ilmu. Yang ketiga, orang-orang yang tidak punya keinginan untuk mencari ilmu. Dan akan lebih parah sebuah keadaan kalau muncul kelompok yang keempat, munculnya orang-orang yang menahan orang lain, melarang orang lain untuk mencari ilmu. Kalau muncul 4 kelompok manusia seperti ini, maka tunggulah kehancurannya. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, Pak, kalau itu terjadi, Bu, maka orang-orang ketika berbuat sesuatu itu akan berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan dorongan syaitaniyahnya. Dan kalau itu terjadi, yang datang adalah laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan betul langkah kita sore ini, kumpulnya kita di sore ini merupakan bagian dari usaha untuk menghindarkan keburukan dalam kehidupan kita, dan merupakan bentuk usaha agar dalam kehidupan kita ke depannya banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi dalam sebuah hadis yang tidak bosan saya sering ungkapkan, Nabi mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Dan yang menarik, Pak, di hadis ini Allah mengatakan bentuk kebaikan dengan kalimat khairan. Padahal di ayat yang lain khairan juga digunakan untuk harta, untuk dunia. Contoh seperti Allah mengatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu punya kecintaan yang sangat besar terhadap khair, terhadap harta. Jadi seolah-olah dengan ilmu syariat orang bisa dapat kebaikan dunia dan dapat kebaikan akhirat sekaligus. Dengan ilmu syariat, dengan ilmu agama, orang akan dapat kebaikan dunia berupa harta, berupa hal-hal yang berhubungan dengan dunia, dan juga sekaligus kehidupan akhirat kelak pada hari kiamat, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib ala kulli hal ya manufillah rahimakumullah. Sekali lagi kita memuji kepada Allah. Kemudian salawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan sore ini, sebagaimana yang pernah ana janjikan, kalau kita akan menyinggung sekilas terkait hamzah wasol dan hamzah qata. Namun sepertinya kita akan tunda dulu Pak, karena ketika dipikir-pikir lagi sepertinya ini materi terlalu berat. Karena kita belum masuk ke ranah pembagian macam-macam isim. Udah Pak, belum dibahas selain isim mudzakkar sama muannas, ada juga isim mutsanna sama jamak. Fiil, ada fiil masdar, ada fiil dan sebagainya. Belum kan? Takutnya malah puyeng gitu. Jadi kita cancel dulu. Orang yang melarang mencari ilmu tadi Pak. Kenapa Bu? Apa judulnya tadi itu? Judulnya? Saya menyampaikan tadi pernyataan sebagian para ulama, kalau muncul 4 kelompok manusia maka pertanda kehancuran bakal datang gitu. Apa saja, siapa saja? Yang pertama, orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang-orang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Berarti kalau dia beramal, apa landasannya? Hawa nafsu. Atau ada orang-orang yang beramal tetapi tidak karena ilmu. Berarti karena apa? Hawa nafsu juga. Kalau nggak dorongan setan gitu. Yang ketiga, orang-orang yang tidak mau mencari ilmu. Kalau orang nggak mau cari ilmu, berarti ketika beramal karena apa? Hawa nafsu lagi. Yang keempat, kalau muncul orang-orang bukan cuman tidak mau mencari ilmu, tetapi dia melarang orang untuk mencari ilmu. Jadi udah dia rugi, ditambah dia nggak mau di sekitar dia ada kebaikan gitu. Jadi ibarat orang yang tidak mau di sekitarnya ada pohon mangga, padahal pohon mangga bisa menghasilkan mangga walaupun milik orang lain gitu. Minimal dia bisa berteduh. Ini mah nggak mau ada itu gitu. Maka kalau itu muncul, kehancuran yang bakal terjadi Bu. Makanya Islam sangat mewanti-wanti kepada kita untuk terus istiqomah dalam thalabul ilmi, untuk terus berjuang, berusaha, bersusah payah dalam mencari ilmu. Karena Islam menginginkan setiap orang yang beragama Islam itu berada dalam kebaikan. Ini bentuk sayangnya Allah sama kita Bu, bentuk cintanya Allah sama kita. Cukup itu Bu? Nah. Baik, kita masuk ke halaman 33, Ad-Darsu As-Sadisu. Ad-Darsu As-Sadisu, pelajaran yang ke-6. Ad-Darsu artinya pelajaran, As-Sadis yang ke-6. Tentang apa? Tentang hadhihi. Hadhihi. Walaupun ini pernah kita singgung. Seingat Anda pernah kita singgung antara hadza dengan hadhihi. Masih ingat? Lupa? Iya, hadza artinya ini, hadhihi artinya perbedaan di antara keduanya apa? Iya, hadza ini adalah kata ini yang digunakan untuk kalimat yang menunjukkan laki-laki. Sedangkan hadhihi kalimat yang memiliki makna ini tetapi digunakan untuk kata atau isim yang menunjukkan perempuan. Kan kalau di kita mengatakan ini ibu, ini bapak, sama saja kalimatnya ini ibu. Tapi di Arab gak bisa begitu. Bahasa Arab kalau ini bapak berarti hadza abi, ini ibu bapak saya. Tapi kalau ini ibu saya berarti hadhihi ummi. Hadhihi ummi. Kenapa pakai hadhihi? Karena ibu menunjukkan muannats atau perempuan. Taib, di bawah kita menemukan beberapa kalimat. Kalimat yang pertama dituliskan di sini, hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin.
Kalau kita baca nyambung Pak, berarti hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Karena ibnu hamzahnya hamzah wasal. Ketika dia didahului oleh huruf sebelumnya, maka hamzahnya tidak dibunyikan. Disebutnya hamzah wasal. Tapi kita baca biasa juga nggak apa-apa. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Kenapa bintu Yasirin menggunakan hadhihi, Bu? Karena siapa yang perempuan? Bintunya apa Yasirnya? Bintunya. Bintunya Pak, bukan ke Yasirnya, anak perempuan Yasir. Karena kalau Yasir sepengetahuan anak tidak ada yang pakai kerudung. Semuanya. Di contoh yang kedua, kalimat berikutnya ditulis dalam kitab ini, Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ada kalimat yang belum pernah kita pelajari nggak, Bu? Artinya dalam kalimat ini udah semua ya? Baik. Saya absensinya sekarang nggak ada. Di mana? Boleh minta tolong? Afwan. Mohon maaf. Ya, syukran. Jazakallah khairan. Ini udah mulai habis ya. Taib. Mas Aldo izin, Mas Guntur ada ya? Ada Pak Dodi, ada Mas Gun, ada Mas Edi, ada Pak Wahyu, ada ini Pak Fahmi, Fahmi mana? Ada Fahmi lagi? Kok ada nama anak di sini? Pak Zainal, salah nulis. Takutnya ada nama sama gitu, nggak apa-apa kalau sama juga. Pasaran kebetulan namanya Pak Riki. Pak Riki ada. Pak Afwan. Pak Afwan belum ya? Mas Heru belum. Pak Eko ada. Mas Eko, Mas Amar ada. Pak Tangkas ada. Mas Tamziz ada. Abu Raihan. Abu Raihan ada? Belum ada. Pak Rio belum ada. Pak Herman belum ada juga. Aib Saifuddin belum ada. Kok Mas Eko udah ya? Ini Mas Edi belum ya? Hah? Oh udah di sini. Ya, taib. Taib. Ummahatnya Ummu Fatimah mawjudah. Adiro Ummu Tharib ada. Ummu Fakhri, kalau ada bilang Hadiro. Ummu Fakhri mawjud. Mafi Ummu Sarah. Hadiro Ummu Rifki. Hadiro Ummu Al. Ummu Al lagi ngambil buku. Ummu Hafiz. Ummu Hafiz. Hadiro Ummu Azka. Hadiro Ummu Alif. Ummu Alif belum hadir. Ummu Shanum belum hadir. Ummu Raihan belum ada. Ummu Syafiq belum ada. Ummu Atallah
belum ada Yusi, kemudian Ummu Anisa, belum ada Ummu Aisyah, Hadiro, kemudian Ummu Aisyah, ada Ummu Lauza, tidak ada Ummu Akmal, Ummu Kia, apa ini? Nenek, Pak Wati. Maaf Ibu, maaf. Kemudian Ummu Dara. Mudara? Nggak ada. Ada? Ummu Ayya, Hadiro, Ummu Kinan. Nggak ada. Taib, saya minta bantuan ke Ummu Hafiz. Ada apa terjemahan dari Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun? Taib. Anak laki-laki Hamid itu duduk, sedangkan dan anak perempuan Yasir itu berdiri. Kalimat berdiri dari yang sudah kita pelajari sebelumnya apa bahasa Arabnya, Bu? Waqifun. Apakah ada perubahan dengan kalimat ini? Apa tambahannya? Tak marbutoh. Dengan demikian, ini satu informasi juga kepada kita. Kalau waqifun adalah sebuah kata mudzakkar yang dia digunakan untuk sebagai keterangan bagi mudzakkar. Sedangkan waqifatun muannats, dia pun digunakan untuk keterangan kalimat muannats. Artinya, kalau kita ingin menyampaikan satu informasi untuk sesuatu yang muannats, maka kita harus menambahkan tak marbutoh di kata keterangan itu. Contoh yang lain, seperti kalimat tebal. Apa tebal? Tebal. Berat. Apa berat? Thaqilun. Berat itu thaqilun. Taib. Kita menggunakan kalimat berat untuk kitab, contoh. Al-kitabu thaqilun. Buku itu atau kitab itu berat. Tapi kalau kemudian berat ini kita gunakan untuk mobil, dan mobil ini merupakan kata muannas karena diakhiri dengan tak marbutoh, maka thaqilun berubah. Bukan thaqilun lagi, menjadi thaqilatun. Thaqilatun. Yang awalnya dhammatain di lam, dhammatanya dipindahkan ke ta marbuthah. Jadi as-sayyaratu thaqilatun. Mobil itu berat. Bisa dipahami kira-kira? Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak? Coba kita tes. Kita tes. Ada di sini Pak Dodi. Siapa? Coba sebutkan satu contoh, Pak, yang dua-duanya muannas. Isimnya, kata awalnya muannas, kata keterangannya pun muannas. Bapak tahu kata benda yang muannas apa? Contohnya apa? Pintu. Apa pintu? Babun. Itu muannas apa mudzakkar? Menunjukkan laki-laki apa perempuan? Mudzakkar. Berarti bukan muannas. Karena kalau muannas ada tak marbutoh. Kalaupun gak ada tak marbutoh,
maka bisa menggunakan nama orang yang menunjukkan perempuan. Contoh siapa? Khadijah tuh sudah jelas, walaupun memang dia dia pakai tamar buto udah menunjukkan perempuan lah gitu. Coba bikin Khadijatun, lalu lu sifat berikutnya menggunakan tamar buto apa? Khadijatun jamilatun. Ahsan. Khadijah itu cantik. Coba yang lain. Pemusarah, silakan bikin contoh yang sama-sama muannats. Gimana? Ada musarah? Maktabatun. Apa arti maktabatun? Perpustakaan. Coba bikin kalimat dari perpustakaan. Ada? Pakai Indonesianya aja dulu. Perpustakaan itu dekat. Apa perpustakaan itu dekat? Diulang. Maktabatun. Apa? Nggak kejelasan. Maktabatun qoribatun. Masih ingat gak kita pernah mengatakan untuk kalau nggak ada alif lam maka maknanya bisa umum. Kalau dengan alif lam maka maknanya menjadi khusus. Masih ingat? Kira-kira kalau kita mengatakan maktabatun qoribatun, paham nggak? Betul nggak? Betul. Tetapi paham? Harusnya gimana? Al-maktabatu qoribatun. Kenapa demikian? Ya. Jadi bukan salah tapi kurang tepat kalau jawabannya kalau contohnya maktabatun qoribatun. Harusnya al-maktabatu qoribatun. Perpustakaan itu atau perpustakaan ini gitulah. Qaribah, dekat. Jadi al itu punya mana itu atau ini, Pak. Kalau tanpa kalimat itu dengan ini maka orang yang diajak ngomong masih bingung. Perpustakaan dekat. Perpustakaan dekat bisa jadi dekat itu nama untuk perpustakaan. Paham? Mobil sedan, kan mobil sedan jelas ya, perpustakaan dekat. Oh, ini perpustakaan namanya perpustakaan dekat. Kan bisa aja begitu. Tapi kalau kita mengatakan perpustakaan ini atau perpustakaan itu dekat, maka dekat jadi kata keterangan untuk perpustakaan. Maka awas, jangan lupa menambahkan alif lam kecuali di nama orang. Karena nama orang sudah pasti. Si fulan, Ahmadun, Khadijatun, Maryamun dan lain sebagainya. Taib. Loncat dulu ke berikutnya. Di sini ada gambar. Gambar. Di sampingnya ada dialog pertanyaan. Man hadhihi? Siapakah ini? Jawabannya hadhihi ukhtul muhandisin, muhandisun, muhandisi, muhandisa, muhandis. Si kasroh saja, nggak pakai tanwin. Kenapa tidak? Ada alif lam, luar biasa.
Hadhihi uhtul muhandis. Artinya apa? Saudara perempuan insinyur. Insinyur. Kenapa pakai hadhihi? Karena yang muannas yang mana? Muhandis apa ukhtun? Ukhtun. Jadi pakainya hadhihi, Pak. Berikutnya, ahiya aidan muhandisatun. Apakah dia juga seorang muhandis? Gara-gara dia saudaranya muhandis, berarti dia pun muhandis. Itu kan pertanyaan yang logis, Pak ya. Tapi kemudian dikatakan la hiya tabibatun. Bukan. Dia adalah seorang dokter. Berikutnya, sayyaratu man hada. Artinya? Oh, afwan, betul. Sayyaratu man hadihi. Kenapa hadihi bukan hada? Iya, karena kesayaratun. Maka menggunakannya kalimat hadihi karena sayaratun adalah muannas. Jawabannya hadihi sayaratul mudiri. Ini adalah mobilnya Capsek, kepala sekolah atau mudir. Ma hadihi? Hadihi mikwatun. Mikwatun. Mikwatun itu artinya setrikaan. Kayaknya ini setrikaan zaman jadul, Bu, karena nggak ada kabelnya. Yang pakai arang. Mikwatun. Hadihi mikwat. Mikwah itu setrika. Setrika mikwa, 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 setrika. Mulai sekarang kalau mau nyuruh setrikain jangan bilang setrikain dong, mikwain. Mikwatun, setrikaan. Baik, berikutnya liman hadhihi. Milik siapa setrikaan ini? Hadhihi li Khalidin. Hadhihi li Khalidin. Ini milik. Kenapa hadhihi bukan hada? Iya, karena dia kembalinya ke setrikaan, bukan ke Khalidnya. Ya. Berikutnya ada gambar sepeda di sampingnya. Ada rojatu anasin hadhihi. Artinya? Iya, la hadhihi darrojatu ammarin. Artinya? Ammar. Hadhihi jadidatun. Apa yang baru? Jadi hadihi kembali ke mana? Ke sepeda apa ke baru? Ke sepeda. Ya. Wadarrojatu anasin qadimatun. Artinya? Iya, karena sepedanya Anas itu jadul. Maka ini sepedanya Ammar, baru beli. Berikutnya, hadhihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hadhihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Ini jam milik Ali. Dia bagus banget. Jamilah itu ke mana? Ke jam. Ya, ke jam. Jiddan itu banget gitu loh, Pak. Jiddan. Banget benar-benar. Jadi cantik itu benar-benar cantik. Bagus itu benar-benar bagus. Berikutnya kemudian hadhihi mil'aqatun.
Wa hadhihi qidrun al-mil'aqatu fil qidri. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun al-mil'aqatu fil qidri. Ada yang aneh nggak, Bu? Ada yang aneh nggak? Apa yang aneh? Hah? Kenapa kidrun? Kidrun pakai hadihi. Harusnya pakai apa? Harusnya pakai apa? Hadihi. Kenapa pakai hadihi? Karena lebih ke perempuan. Perempuan yang ngerjain. Oh gitu. Oh Ibu, mobil juga kan buat laki-laki, Bu. Ini disebutnya dengan mu'annats majazi. Jadi ada beberapa kalimat yang tidak menunjukkan dia mu'annas, nggak ada ciri mu'annasnya, tapi secara umum orang Arab mengatakan dia adalah kalimat mu'annats, Pak. Dan ini hanya bisa diketahui dengan kita banyak baca, nggak bisa nentuin sendiri. Kayak semacam ainun, udhunun, ya, qamarun, itu semuanya mu'annats. Atau seperti nanti idas sama unsyaqqat, langit sama. Atau seperti bulan, idas syamsu kuwirat, matahari. Itu matahari kan syamsun, tapi mu'annas. Nah ini mah nanti agak panjang pembahasannya, jadi kita nggak terlalu banyak menyinggung. Tapi intinya disebut dengan, sebagian menyebutkan mu'annats majazi. Jadi mu'annasnya bukan karena dia menunjukkan perempuan langsung, juga bukan karena dia memiliki tanda mu'annats, yaitu tak marbutoh, tetapi karena orang Arab menganggap itu bagian dari mu'annats. Ditambah nanti ada juga beberapa ayat yang menunjukkan kalau kalimat-kalimat tersebut disifati dengan mu'annats. Wallahu alam apa penyebab utamanya, tapi intinya demikian, rumusnya begitulah. Itu mah bagian dari pengecualian gitu, Pak. Jadi untuk ini udah kita pakai wahadhihi aja. Ya. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Kidrun itu artinya apa? Panci? Bejana. Iyalah, bejana. Panci ya? Ya semacam itulah, ketel gitu. Kidrun itu bisa diartikan katel, wawadahan untuk masak, Pak. Kidr. Panci bisa. Seeng. Tahu seeng? Yang dulu mau dipakai buat nanak nasi, Pak. Iya, nanak nasi yang pakai apa? Dandang. Oh, dandang. Dandang, bukan seeng, Bu. Seeng itu bahasa Jerman. Al-mil'aqah itu sendok. Ini sendok dan ini adalah bejana atau wadah gitulah. Al-mil'aqatu fil qidri. Sendok ini atau sendok itu berada di dalam bejana. Berikutnya kemudian hadhihi baqaratul fallahi. Hadhihi baqaratul fallahi. Apa artinya? Ini sapi petani. Sapinya jantan apa betina? Kenapa betina? Karena pakai tak marbuto. Ya, awas. Ini adalah sapi betinanya petani. Fallah pakai tasydid di lamnya. Kalau tanpa tasydid di lamnya artinya falah, artinya kemenangan atau kebahagiaan. Makanya awas kalau adzan atau qomat jangan hayya alal fallah, ngajak ka sawah eta mah, Pak.
Iya, hati-hati. Jangan dianggap hal sepele. Hayya 'alal falah, jangan pakai tasydid. Hayya 'alal falah. Karena kalau pakai tasydid artinya tukang macul. Ya, petani. Awas. Berikutnya lihat coba, ada gambar hidung sama gambar mulut. Kemudian dikatakan hadza anfun wa hadza fammun. Hadza anfun hidung, wa hadza fammun, fammun itu mulut. Fammun itu mulut. Masih dalam satu wajah Pak, tapi ainun itu pakai hadhihi, udunun pakai hadhihi. Sebagian mengatakan begitu, tapi walaupun ada sebagian mengatakan ainun menggunakan mudzakkar. Tapi intinya di sini memberikan satu kesimpulan, kalau belum tentu dalam satu tempat semuanya harus muannas, itu belum tentu juga. Alhamdulillah. Atau sebagian suka ada sering menjodoh-jodohkan gitu, kayak semacam kalau mataharinya muannas berarti bulannya mudzakkar gitu, enggak juga gitu. Ya, tidak juga. Jadi betul-betul ini mah harus keseringan dengar, karena ini mah kebiasaan orang-orang Arab yang ngomong gitu. Hadza anfun wa hadza fammun. Walaupun nanti ada keterangan khusus sebagian para ulama yang menyebutkan terkait mana muannats majazi, mana mudzakkar yang ini gitu. Ada nanti. Contoh berikutnya Pak, lihat ada telinga, ada mata. Untuk telinga itu kan kalimatnya hadhihi udhunun. Udhunun itu telinga. Wa hadhihi ainun. Ainun itu mata. Satu ini kan, satu tempat gitu di wajah, tapi ininya muannats, ini mudzakkar, ini mudzakkar. Berikutnya tangan dengan kaki. Hadhihi yaddun wa hadhihi rijlun. Hadhihi yaddun wa hadhihi rijlun. Ini tangan, ini kaki. Dua-duanya pakai muannats, walaupun tidak ada ciri muannats. Jadi untuk ini mah Pak, keluar dari rumus, maka bapak yang harus tahu, ibu yang harus hafal gitu. Ya, mata sama hidung berbeda. Mata muannats, hidung mudzakkar. Betul? Telinga muannats, mulut, tangan, kaki muannats. Kenapa? Iya, sepasang. Nggak tahu apakah karena sepasang, mungkin ya. Bisa jadi. Kenapa muannats? Mungkin karena sepasang. Allah, mungkin bisa jadi karena mata dua, hidung satu ya, nggak ada yang dua kan? Mulut juga satu. Allah, mungkin bisa jadi. Allah, ana belum mendalami masalah hal itu. Allah. Taib. Sekarang tugas membaca kalimat-kalimat di bawah ini. Siap ya? Membaca dan mengharokati kalimat-kalimat di bawah ini. Silakan Mas Guntur boleh baca di yang pertama. Ada masjidun wa hadihi madrasatun. Artinya? Ini masjid dan itu sekolah. Taib. Mas Gun, silakan. Man hadihi ukhti Abbas. Diulang. Man hadihi ukhti Abbas. Kenapa dibaca ukhti, enggak ukhtu atau ukhta? Karena hadihi. Apakah hadihi huruf jar? Apakah hadihi huruf jar? Bukan. Apakah hadihi mudhof? Mudhof bukan hadihi?
Iya. Kalau hadhihi mudhof maka ukhti harus ada alif lam. Karena mudhof ilaih itu harus ma'rifat. Iya, maka selama tidak ada alasan atau penyebab berubah harokat menjadi kasroh, jangan dirubah. Tetap harokat asalnya apa? Dhammah. Jadi bacanya hadhihi ukhtu Abba sin sun san atau abbas aja sukun. Abba abasu. Kenapa abasu? Mas Gun kayaknya lupa mudhof ilaihnya. Ibu apa? Abbasin. Kenapa abbasin? Karena mudhofun ilaih. Jadi kalimat Abbas disandari oleh kalimat ukhtu. Ya. Jadi man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Artinya apa, Mas? Man hadhihi siapa? Siapa ini? Ya. Ini adalah ukhtu saudara Abbas. Saudara laki-laki, saudara perempuan? Saudara perempuan Abbas. Saudara perempuannya Abbas. Baik. Dari sini dulu umumnya, silakan nomor 3. Siapa umum siapa? Mangga. Ya. Iya. Taib. Sekali lagi agak keras suaranya. Taib. Artinya apa? Dajjatun ayam apa? Iya. Ahsan. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Nenek mau coba? Silakan, Nek. Nomor 4. Mau nyoba? Silakan. Hadza ai ibnu. Ya. Mudirun. Diulang. Mudiri. Ya. Wa hadhihi baitu Yes. bintu Iya. mudarisin. Sekali lagi. Hadza ibnu mudaris. Bukan. Mudir. Iya. Wa hadza baitu wa hadza sambil diharokatin. Coba. wa hadza wa hadisi wa hadi wa hadihi bintu mudaris. Bintu Mudarisi. mudarrisi. Kenapa mudarrisi? Mudhof. Nenek masih ingat pelajaran mudhof ilaih? Udah paham? Kayaknya nenek udah dua pertemuan nggak saya lihat gitu. 3 kali dah. Oh, 3 kali. Baik, ala kulli hal. Jawabannya adalah hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Artinya apa? Ini anak laki-laki. Iya. Anak perempuan guru. Iya, ahsan. Barakallahu fiik. Mas Edi, silahkan nomor 5, Mas. Diulang. Hadihi ummu Yasirin. Artinya ini ibunya Yasir. Nomor 6, Pak Wahyu, silakan.
Mas Wahyu coba. Ada? Silakan. Aina qadru lahmi ya iya fi salah jatuh. Fi itu harfu jar. Fi itu huruf jar. Maka kalau huruf jar, harokat akhir kalimat setelahnya harus kasroh. Jadi iya. Aina qadrul lahmi hiya fi afwan. Aina kidrul lahmi, mohon maaf, aina kidrul lahmi hiya fi thalajati. Hiya fi thalajati. Artinya apa? Di mana panci daging, dia di kulkas. Ini kulkas. Thalajah. Thalajah, kulkas. Coba ikuti. Thalajatun. 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 Fit thalajati. Fit thalajati. Fit thalajati. Qidrul lahmi fit thalajati. Hiya fit thalajati. Tayyib. Ummu Aisyah silakan nomor 7. Hada babun. Artinya Tayyib, ahsan. Barakallahu fiik. Nah, banyak gambar di sini. Banyak gambar, urutannya 1 2 3 4 ke samping, lalu kembali ke ini ya, 5 6 7 8 terus begitu. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Ingat nggak kira-kira kalau nggak lihat ke belakang? Sebagiannya ingat, sebagiannya tidak. Mau satu-satu apa coba bareng-bareng? Bareng-bareng. Taib. Barisan pertama 1 2 3 4 khusus bapak-bapak. Yang pertama mahada. Yang kedua mahadihi. Saya ulangi. Yang pertama mahada. Yang kedua mahada. Yang ketiga mahada. Yang keempat mahada. Ada komisun. Naam. Yang pakai muannas 1 apa 2? 1 yang mana? Mil'aqatun. Baik Bu, siap-siap ummahat. Barisan kedua 4 soal ke samping. Dari rumah, jam, mobil, sama pintu. Pertanyaannya mahada. Mahada. Awas, jangan terkecoh dengan pertanyaan saya. Kalau nanya, Pak, nggak ada masalah. Karena saya nggak tahu, saya nanya makanya. Apa ini? Adapun jawabannya jangan salah, karena sudah jelas bendanya. Taib, kita ulang. Rumah, kemudian jam, mobil, lalu pintu. Pertama rumah. Mahada. Diulang. Mahada.
Wah, ada perbedaan pendapat nih. Kenapa baitun pakai hadihi? Hah? Ada ciri muannas. Ya, kenapa kalau nggak ada ciri muannas pakai hadihi? Iya, makanya hada. Kalau nggak ada ciri muannas dan kalimat itu belum kita sebutkan kalau dia muannas seperti yang sudah kita pelajari, maka udah pakai hada saja. Ya Bu ya. Saya ulangi Bu. Kalau kalimat tersebut tidak ada ciri muannas atau belum kita pelajari kalau itu adalah muannas, maka pakainya mudzakkar. Dah, segitu aja dulu. Kecuali kalau sudah kita sampaikan kayak tadi udhunun, famun gitu. Tapi kalau belum udah, Ibu tawakuf dulu lah. Ya. Baik, diulang rumah mahada jam mahada diulang mahada mobil mahada diulang mahada pintu mahada mahada. Baik. Pak, siap-siap. Ada 4 pertanyaan di sini. Nggak usah buka ke belakang. Ada kaki, ada sepeda, ada tangan, dan ada hidung. Kita ke kaki dulu. Mahada. Masih berbeda pendapat. Diulang. Mahada. Baik, sepeda mahada. Darro jatun. Diulang. Mahada mahada. Taib, ketiga tangan. Mahada. Diulang. Mahada. Berikutnya hidung. Mahada. Mahada. Anfun hada apa hadihi? Hada. Ahsan. Berarti ada berapa muannas di sini? 3. Mudzakarnya 1. Ibu-ibu siap-siap, tidak perlu buka ke belakang lagi. Ada mulut, ada panci, ada setrikaan. Sekarang modern karena ada kabelnya. Dan ada kursi. Soal pertama, mulut. Mahada. Mahada. Diulang. Mahada. Kemudian ke panci. Mahada. Diulang. Mahada. Kemudian setrikaan. Mahada. Mahada. Kursi. Mahada. Mahada. Taib. Ada berapa mudzakkar? Berapa muannats? Taib. Ahsan. Ahsan. Berikutnya siapa lagi? Bapak-bapak, soal terakhir digambar. Ada kulkas, ada kunci, ada masjid, dan ada bintang. Ada bintang. Kulkas dulu. Mahada. Diulangi. Mahada. Thalajatun. Tasydid diulang. Thalajatun. Diulang. Mahada. Kedua ada kunci. Mahada. Ulangi. Mahada. Kemudian masjid. Mahada. Ya, kemudian bintang. Mahada. Hada. Taib. Ada pertanyaan sampai sini? Berikutnya ke halaman 37. Sekarang tugasnya hanya menambahkan
sifat di kalimat sebelah kanan, pindahkan ke sebelah kiri, kemudian rubah jadi muannats. Contoh, Muhammadun talibun. Muhammad itu siswa. Tapi sampingnya Aminatun talibatun. Aminah itu siswa perempuan. Ada perubahan? Apa? Pakai tak marbutoh. Gampang ya? Baik. Mas Amar nomor 2, silakan baca dulu soalnya, kemudian jawab sampingnya. Menjadi Fatimatu Tobi Batun. Batun ya, pakai tanwin. Adapun Fatimah nggak pakai tanwin karena dia nama untuk perempuan. Berikutnya nomor 3, Mas Eko. Huwa muslimun. Iya, sampingnya jadi Ia muslimatun. iya muslimatun. Ahsan. Pak Riki. Al-babu mutlak. Al-babu mutlakun. Muglakun. Sampingnya An-nafizatu mutlaqatun. muglaqatun. Artinya apa, Mas? Al-babu muglaqun artinya lupa. Apa bisa dibantu yang lain? Al-babu muglaqun artinya pintu itu tertutup. Kalau an-nafidatu muglaqatun artinya jendela itu tertutup. Nah, nomor 5, Mas Wahyu udah, Pak itu udah, belakangnya tuh Pak siapa? Pak Tangkas Mas Tangkas ya? Betul, silakan. Dilu wasifun. Iya. Al-yadu wasifun. Al-mindilu wasikhun, al-yaddu wasikhotun. Kenapa wasikhotun, Mas? Karena tangan itu muannats. Artinya apa ini? Al-mindilu wasikhun, kotor. Terus tangan itu kotor. Baik, Hasan. Sampingnya iya. Diulang. Asyayu harotun. Artinya asyai teh. Asyai itu teh. Har apa har? Hot. Hot, panas. Ya, jadi gimana artinya? Teh itu panas. Kalau al-qahwa, apa qahwa, ibu-ibu tahu? Kopi. Nah, qahwa itu kopi. Jadi kalau al-qahwa tu harotun artinya kopi itu panas. Mas Tamjiz. Al-masjidu ba'idun. Sampingnya Al-mudarisatu apa? Al-mudarrisatu tinggal menggunakan kalimat sebelumnya tapi tambah ta marbuthah. Apa, Mas?
Diulang. Saya nggak kedengeran soalnya. Al-masjidu. Terus ba'idatun, boleh lah. Sebenarnya harusnya madrasatun. Cuman terkadang memang mirip dengan al-mudarrisatu tulisannya. Jadi ya wajar, nggak ada harokatnya kok. Ya harusnya ini al-madrasatu mas. Kenapa kita mengatakan harusnya al-madrasah? Karena dia sebanding dengan masjid, sama-sama bangunan gitu. Ya, sama-sama bangunan. Taib, nomor 8 ke Ummahat, belakangnya Ummu Aisyah. Silahkan. Ya. Artinya Taib, sampingnya nomor 9. Ya. Diulang. Enggak, diulang dari soalnya dulu. Al-hiso. Iya. Sari'atun, artinya apa? Taib, ahsan. Sampingnya lagi nomor 10. Diulang. Al-qamaru jamilun, asy-syamsu jamilatun, artinya sampingnya bulan itu indah. Kalau syamsu apa? Matahari. Baik. Belakangnya nomor 11. Belakang siapa? Ada di belakangnya? Silakan. Al-abu jalisun. Terus al-ummu jalisatun, artinya duduk. Ya. Iya. Bapak itu duduk, ibu itu duduk. Berikutnya di sini ada kalimat yang salah, mohon dibetulkan. Ya. Bagi yang belum siap ya, mohon dibetulkan. Silahkan. Nomor pertama, pertanyaannya haqibatu man hada, harusnya apa? Yang sampingnya siapa? Ummu, dari Ummu yang belum. Haqibatu, kenapa jadi hadhihi? Karena dia muannats. Silakan selanjutnya nomor 2 sampingnya. Apa? Diulang. Al-ghurfati maftuhun. Itu betul apa salah? Al-ghurfatu maftuhun. Itu betul apa salah, Bu? Kalimat al-ghurfatu maftuhun betul apa salah? Apakah ada yang keliru dari kalimat ini al-ghurfatu maftuhun atau tidak ada?
Ada yang keliru? Saya bacakan soalnya. Nomor 2 itu al-ghurfatu maftuhun. Itu yang betul. Nah, pertanyaannya, apakah kalimat al-ghurfatu maftuhun ini ada yang salah apa tidak? Dari sisi penulisan. Harusnya al-ghurfatu, kenapa jadi maftuhatun? Karena mu'annats. Taib, nomor 3 belakangnya. Dekat kipas, mangga. Budi mau langsung ke jawabannya? Silakan, boleh. Boleh, langsung silakan. Jawabannya apa? Hadihi sayyaratu Tobi batun. Nggak apa-apa. Hadihi. Kenapa tobi batunnya jadi, kenapa tobibunya berubah jadi tobi batun? Kenapa ibu tambahin tak marbutoh di at-tobibunya? Yang salah di mana kira-kira, Bu, kalimat ini? Kan asalnya hada sayyarotut tobibi. Itu asalnya. Hada sayyarotut tobibi. Ini kendaraan dokter laki-laki. Dari sisi penulisan ada yang salah? Apa salahnya? Hada harusnya pakai hadihi. Kenapa jadi hadihi? Karena setelahnya sayyaratu mu'annats. Kenapa tobibunya nggak berubah jadi tobibatun? Iya, karena yang punya mobilnya nggak berubah, tetap laki-laki. Bisa dipahami nggak, Bu? Ya, jadi tobibatunnya dia nggak perlu dirubah menjadi mu'annats karena orangnya nggak ada. Yang sedang dibicarakan mobil, bukan orang. Mobil kan yang dibicarakan? Ini mobil. Betul nggak? Bapak-bapak bisa paham? Jadi yang dirubah cuman hadihi-nya saja. Dari hada menjadi hadihi. Taib, nomor 4, silahkan. Diulang. Maftuhun. Kok maftuhun? Saya dengar maftuhun apa? Miftahun, maaf. Diulang. Hadihi miftahus saya tu apa ti? Miftahus sayyarati. Kenapa ti? Mudhaf ilai. Ada yang salah apa enggak dengan kalimat ini? Kalimat hadihi miftahus sayyarati ada yang salah apa tidak? Ada. Apa salahnya? Harusnya hada. Ahsan. Hada miftahus sayyarati. Nomor 5, silakan. Terakhir. Nomor di belakangnya, Bu. Hah? Yang mana? Ibu yang mana, Ibu? Iya. Fisyari'i. Ya. Ainal baqaratu huwa fisyari'i. Apakah di kalimat ini ada yang salah? Ada. Apa yang salah? Huwa jadi hiya. Ahsan. Jadi kalimatnya gimana? Coba dibaca.
Iya. Iya. Fisyari'i. Apa arti fisyari'i? Di jalan. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Gimana? Tentang mudhof ilaih. Oh. Tentang mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Halaman 35. Kok 35, Bu? Ukhtu Abbasin. Berarti belum buka video ini ya, murojaah. Baik, kita review sedikit saja barangkali untuk mudhof ilaih. Ini as-sayyaratu, ini al-mudiru. Masing-masing punya makna tersendiri. As-sayyaratu artinya mobil, al-mudiri artinya kepsek. Tapi ketika dua kata ini digabung menjadi mobil kepsek, apakah mobil kepsek satu barang atau dua barang? Satu barang apa dua barang? Satu barang. Maka untuk membuat dua barang menjadi satu barang, paham nggak? Kan awalnya dua nih, mobil, kepsek gitu. Untuk membentuk dua ini jadi satu benda, maka kita harus mudhof ilaihkannya, menggabungkannya. Bagaimana cara menggabungkannya? Yang pertama, dibuang alif lam yang pertama. Ya, yang kedua, kalimat selanjutnya dikasih jadi kasroh, bukan dhammah lagi. Menjadi sayyaratul mudiri. Sayyaratul mudiri, mobil kepsek. Walaupun dua kata, tapi artinya satu barang saja. Paham gitu nggak? Caranya begini, jadi dari dua kalimat ini kita akan menemukan ada kalimat yang bersandar dan ada kalimat yang disandari. Betul? Ini nih kalimat sayyaratun bersandar ke kalimat al-mudir, atau kalimat al-mudir disandari oleh kalimat mobil. Ya? Tahu kan disandari, nyanderan gitu. Kalimat yang bersandar disebutnya mudhof. Sedangkan yang disandari disebutnya mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Berikutnya, kalau kalimat yang disandarinya adalah nama orang, maka tidak perlu menggunakan alif lam. Langsung alif lamnya kita ganti dengan tanwin kasroh di akhirnya. Contoh, as-sayyaratu dengan Abbasun. Mobil sama Abbas. Tapi kalau mobilnya Abbas, maka kita cukup mengatakan sayyaratu Abbasin. Ini sebagai mudhofun ilaihnya, ini sebagai mudhofnya. Sampai sini kira-kira bisa dipahami? Paham nggak Pak? Ibu bisa paham? Gimana?
Iya. Ini yang bersandar, ini yang disandari. Jadi mobil Abbas ini tidak akan bisa disebut mobil Abbas kalau Abbasnya nggak ada. Maka kata mobil bersandar banget ke Abbas gitu. Itu mungkin maksudnya. Mudhof itu artinya bersandar. Mudhof ilaih itu yang disandari Pak gitu. Cuman istilah Arabnya mudhof ilaih, istilah kitanya bersandar sama disandari. Karena memang dua hal ini nggak bisa dipisahin. Kalau dipisah akan berpisah juga maknanya, berbeda juga artinya. Paham gitu? Nah di kalimat di halaman 35 tadi ada ukhtu Abbasin. Lihat nggak pakai alif lam karena Abbas nama orang. Tapi di bawahnya bintul mudarrisi, itu mudaris pakai alif lam karena al mudaris bukan nama orang. Tetapi dia merupakan profesi, isim. Ya, sehingga menggunakan alif lam kecuali memang namanya benar-benar mudaris, si mudaris gitu ya. Maka kita mengatakan bintu mudarisin. Anaknya si mudaris. Kalau memang ada orang namanya mudaris. Jadi kalimat yang pertama dari dua kalimat yang saling disandarkan disebutnya mudhof. Yang keduanya mudhofun ilaih. Bisa dilihat Bu di halaman yang ke-32. Ada satu kolom terkait mudhof sama mudhofun ilaih. Ada kalimat sayyaratu al-mudarrisi. Sayyaratu al-mudarrisi. Sayyaratu disebut mudhof, al-mudarrisi disebut mudhofun ilaih. Bagaimana kalau kemudian kita menemukan dua kalimat yang dua-duanya tidak menggunakan alif lam? Contoh qalamun. Qalamun ya. Kemudian maksurun. Oh, jangan. Qalamun dengan mudarrisun. Qalamun ini artinya pulpen, mudarrisun artinya guru. Kita ingin mengatakan pulpen guru satu barang apa dua barang? Satu barang. Maka caranya adalah udah digabungin aja. Hanya saja kaidah untuk mudhofun ilaih harus satu ma'rifat. Artinya di antara ma'rifat adalah menggunakan alif lam. Maka cukup kita mengatakan qalamu al-mudarrisu. Kan harusnya begitu. Kenapa su? Karena ada alif lam, maka nggak boleh ada tanwin. Rumus kedua, setelah dia ada alif lam, dikerubah harokat akhir menjadi kasroh. Menjadi qalamul mudarrisi. Di dua caranya, tambahin alif lam dulu, baru kemudian rubah harokat akhirnya ke kasroh. Seandainya dia bukan nama orang. Tapi kalau dia nama orang, langsung kasih tanwin di akhirnya. Abbasin, Ammarin, Muhammadin gitu. Qalamu Abbasin. Ini pun sama. Apakah tanwin ini dirubah? Dirubah apa? Menjadi apa? Menjadi dhammah biasa. Kenapa kok dirubah? Kita pernah menyampaikan tanwin itu ciri sesuatu masih umum. Betul? Kalau kemudian kita kasih tanwin di sini, maka ini bukan khusus lagi, tetap umum. Sedangkan kita ingin khusus ini. Pulpennya guru khusus kan? Berarti bukan pulpen yang lain. Maka dibuang tanwinnya. Tetapi ditetapkan dalam keadaan dhammah. Kenapa harus dhammah, enggak kasroh atau fathah? Karena tidak ada perkara yang menyebabkan dia harus berubah harokat. Kalau ada, maka berubah. Contoh, kalau ada, maka berubah. Kalimat begini, baitun dengan mudarrisun.
Kalau dirubah jadi mudhof ilaih menjadi apa? Baitul mudarrisi. Saya tambahkan dari sini fi. Coba baca. Fi baitul. Kenapa baiti? Nah, karena ada ini baru berubah. Kalau nggak ada ini mah jangan rubah, udah aja gitu. Karena asal harokat akhir sebuah kata itu dhammah semua, kecuali ada perkara yang mengharuskan dia berubah. Jadi kalau nggak ada fi, udah baitul mudarris. Tapi kalau ada fi, karena dia huruf jar, maka fi baitil mudarrisi. Bisa dipahami, Bu? Perlu ada PR? Enggak. Ya. Iya. Qalamu Fatimati. Nanti ada beberapa nama perempuan yang tidak boleh menggunakan tanwin. Kita pernah bahas itu belum? Nantilah. Tapi udah kayaknya. Udah. Belum? Itu udah lewat loh itu. Belum? Oh ya udah, ntar kita sampaikan. Insyaallah. Fi baiti al-mudarrisi. Belum ya? Perasaan udah deh. Belum ya? Astagfirullahaladzim. Iya, mungkin belum ya. Taib, ada pertanyaan lain? Silahkan. Sekarang itu minggu keempat. Betul ya? Minggu keempat, minggu depan itu minggu kelima. Kalau melihat agenda, minggu kelima libur. 1, 3, 4. Mau libur apa mau masuk? Mau masuk? Enggak, kalau mau masuk nanti ya kita siapkan materinya untuk biar bisa masuk. Tapi kalau tetap mau libur karena agendanya 1, 3, 4 ya nggak apa-apa kita liburkan. Karena ini mah di luar agenda ya, minggu kelima gitu. Barangkali tetap pengen masuk, kita masuk. Tapi kalau kemudian pengen libur ya nggak apa-apa kita libur. Jangan sampai nanti pengen sebagian masuk, sebagian enggak, akhirnya kita lanjut materi, yang lain ketinggalan lagi gitu. Silakan didiskusikan di grup masing-masing. Kalau memang mau, nanti silakan dikonfirmasi. Kalau sekiranya tetap ada yang mau, tetap ada yang tidak, mungkin nanti kita akan memurojaah saja. Kalau sebagian nih belum siap, tapi yang lain pengen gitu, paling yang pengen kita murojaah aja. Biar tidak ada materi tambahan, sehingga tidak ketinggalan bagi yang tidak hadir. Baik, ikhwanul fillah rahimakumullah, ibu-ibu yang saya hormati dan bapak-bapak juga yang Allah muliakan. Alhamdulillah tak terasa sudah menunjukkan jam 5 lebih hampir 30 menit. Berarti 1 jam lebih, Pak. Mohon maaf nih, agak lama. Dan mohon maaf tidak bisa lebih dari jam segini untuk hari ini, karena kebetulan ada agenda lain di sore ini. Insyaallah kita ketemu lagi kalau memungkinkan minggu depan, kalau tidak memungkinkan berarti minggu depannya lagi. Dan itu pun kalau panjang umur. Kalau ternyata saya keburuan meninggal ya mohon maaf. Nanti cari guru bahasa Arab yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.